Shalom sahabat Matias TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di sesi Bulan Kitab Suci Nasional, tepatnya di pertemuan keempat, sekaligus menjadi pertemuan terakhir ya, ini dengan tema menjadi saudara dalam penderitaan. Nah, bersama saya hari ini Ray sebagai moderator atau pendamping, ditemani dengan pastor rekan paroki Kosambi Baru, yaitu Romo Albertus Monang. Halo Mo. Ya Ray, apa kabarnya nih? Iya baik Mo. Ya, kita bersyukur bahwa kita baik-baik aja sampai saat ini ya. Amin. Ya. Gimana Ray? Oke, Mo, sebelum kita masuk nih ke sesi Bulan Kitab Suci Nasional, aku pengen tanya nih, kan kita udah ngelewatin pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, semua ini kan pasti berhubungan dengan kitab suci ya pasti. Nah, satu pertanyaan simpel Mo, kenapa sih kita harus baca kitab suci? Wah, ini pertanyaan yang simpel, sederhana, tetapi jawabannya bisa beraneka macam sebenarnya ya. Ya, tapi kita bersyukur mengapa kita harus membaca Alkitab, apalagi di dalam bulan September ini dikhususkan kita diajak untuk mengenal dan memahami kitab suci secara lebih mendalam begitu ya. Mengapa sih? Karena ya kalau misalnya cara mudahnya ingin mengatakan ya kalau kita mau mengenal Tuhan, tentu salah satu jalannya adalah lewat kitab suci itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang yang beriman Kristiani, kitab suci adalah menjadi tempat atau menjadi suatu sarana bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan. Itu yang menjadi poin pentingnya. Maka mengapa kita harus membaca Alkitab? Karena kita seorang yang beriman Kristiani, satu, itu pasti. Yang kedua adalah karena Alkitab menjadikan sarana untuk kita semakin lebih dekat dengan Tuhan sendiri. Kenapa? Karena di dalam kitab suci kita bukan biodatare kan? Betul. Bukan, tetapi di dalam kitab suci itu kita semakin mengenal Allah yang maha baik, maha pengasih dan penyayang. Di situ kita senantiasa semakin menyadari, oh inilah Allah yang menyelamatkan. Maka kalau bisa dikatakan, kenapa sih kita harus membaca Alkitab? Karena disitulah pada akhirnya kita semakin mengenal Allah. Kan ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. Kamu sayang sama Allah nggak? Sayang. Sayang sama Allah berarti harus mengenal Allah itu sendiri. Cara mengenalnya gimana? Baca kitab suci. Baca kitab suci dan doa tiap hari gitu ya. Tapi ya begitu ya, cara sederhana aja yang bukan muluk-muluk, tetapi bagi saya ketika kita bisa membaca kitab suci, disitulah kita mengenal Allah. Oke, menarik. Oke, itu cukup untuk pembukanya. Ya. Oke, sekarang kita masuk langsung ke sesi pertemuannya. Ya. Maka temanya menjadi saudara dalam penderitaan. Mari kita siapkan hati kita, Ibu Bapak, saudari-saudara, sahabat Matias TV. Kita siapkan hati kita di dalam pertemuan keempat ini agar kita semakin dimantapkan di dalam perjumpaan hari ini. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa besertamu dan sertamu juga. Mana deh? Oke, ini kita masuk ke pengantar ya Mo ya. Ya. Ini saya udah baca dan kalau yang saya tangkap secara singkatnya, kita kan memang membahas tentang menjadi saudara dalam penderitaan. Ya. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah bagaimana iman gitu ya. Nah, sebetulnya ini kan ada highlight mengenai kita hidup sebagai orang beriman, doa, ibadat, devosi dan segala macamnya. Nah, sebetulnya iman seperti apa sih yang diharapkan oleh Allah sendiri gitu sebetulnya? Nah, kalau misalnya ditanya iman seperti apa, kita harus tahu dulu nih, arti iman itu. Oke, arti iman itu kalau menurut aku percaya. Percaya ya. Nah, apa sih arti dari iman yang bisa kita gali bersama gitu ya? Iman itu berarti adalah tanggapan manusia atas pewahyuan Allah, atas kasih Allah yang telah diberikan. Jadi, bisa dikatakan begini, Allah itu kan mengasihi kita, betul ya? Betul. Betul. Allah begitu mencintai kita, manusia. Nah, iman itu adalah tanggapan manusia atas kasih Allah. Maka kalau misalnya dikatakan iman itu harus seperti apa sih Romo gitu ya?
Ya tadi misalnya kamu katakan doa, ibadat, devosi. Tetapi apakah cukup? Nah, Rasul Yakobus pernah mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka sebenarnya di dalam perbuatan-perbuatan kita pun juga harusnya itu adalah sebuah pengamalan dari iman kita. Gimana tuh bentuknya kan? Tetapi ya dalam kehidupan sehari-hari lah, mudah. Maksudnya bagaimana kita bisa berbaur kepada sesama, berbagi, begitu ya. Maka dalam tema ini menjadi jelas, menjadi saudara dalam penderitaan adalah salah satu bentuk dari pengamalan iman kita. Bahwa Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan saya pun harus mengasihi saudara-saudara saya yang mungkin menderita sampai saat ini. Nah, itulah bentuk dari iman sebenarnya. Maka bisa dikaitkan bahwa tadi dikatakan bahwa memang mungkin doa, ibadat, devosi, perayaan liturgi dan sakramen adalah bagian dari iman. Tetapi itu tidak cukup karena kita diminta untuk beraksi di dalam kehidupan kita. Betul ya? Betul. Iya. Berarti intinya iman itu harus disertai aksi nyata ya? Iya, nah itu dia. Nah, aksi nyata untuk pertemuan 4 kali ini kita mengatakan bagaimana kita menjadi saudara bagi orang-orang yang menderita. Itu dia. Menarik. Maka sebelum kita masuk sampai lebih dalam, mari kita doa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjumpaan kami kali ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu sebagai penuntun hidup kami. Bantulah kami dengan bimbingan Roh-Mu untuk memahami sabda-Mu itu, sehingga kami semakin tahu dan yakin apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, sehingga kami ikut tergerak untuk hidup lebih murah hati kepada semua orang. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Matias TV, kita sudah mendengarkan bacaan untuk pertemuan keempat pada sesi Bulan Kitab Suci Nasional. Saat ini kita akan memasuki sesi ulasan bacaan dari bacaan Kitab Suci ini. Nah, ini kalau yang saya lihat secara ulasan bacaan memang nggak ada keterkaitannya dengan ayat ini. Maksudnya kayak nggak ada yang mengulas tentang ayat ini. Memang kalau yang saya lihat langsung diceritakan kayak pemahaman langsung gitu ya, Mo ya. Nah, kalau yang saya lihat per poin-poinnya, ini saya melihat seperti di paragraf kedua gitu ya. Di paragraf terakhir itu dia bilang realita kemiskinan itu hadir secara mencolok, bahkan sangat dekat dalam kehidupan si orang kaya yang di ayat ini. Tetapi si miskin ini tidak pernah dianggap ada, dianggap sampah, dan diperlakukan selayaknya binatang. Nah, memang ini jujur kalau saya baca juga miris banget gitu ya. Kita lihat bahwa memang di zaman sekarang juga terjadi seperti demikian gitu. Tapi biasanya memang kalau yang zaman dulu kan ya udah kalau nggak dibantu udah dianggap gak ada. Tapi kan biasanya kalau di zaman sekarang mungkin orang anggapnya kayak mungkin ada tambahan action kayak misalkan sudah nggak dibantu dijudge pula gitu kan, diomongin, kalau bahasa modernnya sekarang gibah lah gitu. Gibah. Atau ada juga orang yang memang dia nggak bantu tapi ya sudah, maksudnya dia diem aja gitu kayak ya udahlah dia emang begitu ya, kita nggak usah bantu tapi kita nggak usah ngomongin. Nah, tapi kalau menurut Romo sendiri nih, secara dosa nih, kalau kita ngomong dosa itu sebenarnya antara dua perbuatan itu mana yang lebih berat nih? Atau kayaknya sama aja gitu. Kalau misalnya dia nggak bantu dia diemin juga mungkin sama berdosanya sama dengan sudah nggak dibantu dijudge lagi atau diomongin gimana tuh. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin dosa gitu ya, ya yang namanya dosa kaitannya dengan kesalahan sih ya. Ya memang ada misalnya dosa berat atau dosa kecil dan lain sebagainya macamnya. Tetapi yang ingin saya katakan, takaran dosa itu sejauh apa itu kan juga tergantung pribadi masing-masing. Itu yang ingin saya katakan. Tetapi apa sih yang ingin diharapkan seringkali yang terjadi kalau misalnya tadi Ray mengatakan tentang realita yang terjadi di dalam dunia ini, khususnya mengenai kemiskinan, itu kalau misalnya dikatakan orang miskin itu gampang kita cari. Orang miskin itu ibaratnya ada gitu ya. Dan saya ingin menyoroti gini, tetapi seringkali kita menganggap salah bahwa ya memang miskin material ada. Betul ya, miskin material itu ada. Tetapi yang lebih sedih itu sebenarnya adalah kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang miskin hati sebenarnya. Kalau kita mengatakan gitu ya di dalam bacaan Injil, mari kita ulas gitu ya dari sederhana masalah mengenai kaya dan miskin gitu ya. Coba mari kita lihat bahwa justru yang seringkali ini ditampilkan adalah kalau kamu tanya gitu, saya nanya kamu nih Re ya. Mana yang menurut kamu kaya hatinya? Dari gini. Dari bacaan. Apakah si Lazarus ini benar-benar miskin menurut kamu? Iya, secara material mungkin miskin. Tapi secara iman juga saya pribadi jujur nggak tahu nih. Dia betul apa memang mungkin kaya secara iman atau memang mungkin imannya juga mungkin gak sebanyak yang orang-orang mungkin ya beriman gitu ya, beriman yang dalam ininya gitu. Tapi kalau saya meyakini bahwa Lazarus ini pasti dia orang beriman. Kenapa? Karena dia ketika meninggal dia bersama dengan Bapak Abraham. Ya, betul. Bapak Abraham kita tahu ya, seorang yang memiliki iman yang begitu luar biasa. Bahwa dia diminta oleh Allah sendiri untuk meninggalkan segala kekayaan ataupun juga tanahnya, dia rela, dia taat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, si Lazarus ini berada bersama dengan Bapak Abraham. Saya meyakini ini ingin mengatakan bahwa Lazarus
memiliki iman yang begitu luar biasa juga. Dia begitu taat dengan apa yang mungkin diminta oleh Allah. Saya merasa-rasa bahwa ketika itu mungkin Lazarus ya dia tetap setia pada Allah. Mungkin dia bisa dapat godaan gitu ya. Untuk zaman-zaman sekarang kalau kamu katakan, mari kita lihat saat ini ya realitanya. Seringkali kan orang mudah digoda nih. Mau cepat kaya gitu ya, mau cepat kaya atau mau cepat apa begitu ya. Dan kita nggak tutup telinga bahwa ya banyak orang yang mengatakan main belakang aja atau main sebagai macamnya. Tetapi saya meyakini Lazarus itu dia tetap setia pada Tuhan walaupun ia menderita. Contohnya dan buktinya apa? Saya merasa kok dan saya meyakini kenapa seperti itu, karena Lazarus setelah meninggal ia bersama dengan Bapak Abraham. Maka saya ingin mengatakan yaitu kitab suci tidak semata-mata ingin menempelkan tiba-tiba Bapak Abraham di sana, tetapi ada satu unsur yang buat saya mungkin kitab suci ingin mengatakan bahwa disitulah terlihat bahwa Lazarus dengan setia dan taat sampai akhir kehidupannya, dia mengatakan, ya mungkin bisa dikatakan dia setia pada Allah. Walaupun mungkin dalam penderitaan, di dalam setiap kehidupannya, begitu. Maka saya bisa mengatakan, kalau tadi balik ke pertanyaan kamu nih mengenai apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya, dan mana sih yang lebih berdosa gitu ya, sudah tidak dibantu, dijudge atau memang tidak bantu, dan ia tidak menjudge atau membicarakan orang itu gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa itu bukan pilihan, tetapi menjadi sebuah pilihan adalah, apalagi bagi kita orang iman Kristiani, kita diajak untuk melihat sesama kita bukan hanya dari satu, oh ya ini mereka menderita, tetapi apa sih aksi kita? Tadi balik lagi nih kepada yang awal kita katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka yang menarik itu adalah mungkin menjadi sebuah diskusi bersama bagi kita ya. Tadi bisa kita katakan, kalau begitu apa yang harus dilakukan begitu ya? Nah, kita memiliki sebuah frase, yakni kata empati. Ya. Kira-kira menurut Ray itu kata empati itu artinya apa? Itu kalau saya dulu belajar di sekolah gitu ya, atau di kuliah, empati itu artinya ya kita ikut merasakan apa yang orang itu rasakan sebetulnya gitu loh. Jadi kalau misalkan orang itu ada di fase yang sedih, ya kita ikut merasakan kesedihan mereka gitu loh. Ya begitulah. Jadi kalau mereka senang ya kita senang, kalau dia sedih ya kita juga sedih gitu. Kita masuk ke dalam kehidupan orang itu sih ibaratnya. Nah, Ray punya ini nggak pengalaman sebuah empati terhadap seseorang? Sebenarnya baru-baru ini sih. Ya, cerita dong. Ini sebenarnya di lingkungan kerja ya, karena kan lingkungan kerja itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya kita kerja sebagai tim gitu ya. Tapi kan yang namanya di dalam pekerjaan itu memang karakteristik orang bisa beda-beda gitu. Ada yang memang ketika orang bekerja mungkin dia bilang bahwa ya kerjaan gue segini, ya udah segini aja kerjaan gue nggak mau bantu orang gitu loh. Jadi orang mau ngapain ke, orang butuh pertolongan ya biarin aja gitu. Tapi memang baru-baru ini memang ada temen di kantor saya gitu ya, yang memang dia tuh kondisinya sekarang lagi hamil, perempuan. Jadi memang secara fisik dia lagi lemah gitu kan. Dan memang akhir-akhir ini kerjaan kita lumayan banyak gitu. Dan ya memang secara nggak langsung dia nggak minta tolong gitu. Dia cuma bilang ke saya bahwa, aduh ini kerjaan banyak banget ya, maksudnya ini gue sampai malam gini, gue cuma takut kalau gue kecapean doang, karena kan lagi hamil efek samping bisa beda-beda. Di saat itu saya mikir, oh iya ya, maksudnya kayak saya bisa ngerasain bahwa walaupun kita cuma ngechat gitu ya, karena kan sekarang lagi masa-masa work from home kan, tapi saya bisa ngerasain bahwa nggak bisa nih, maksudnya nggak bisa diem doang nih, kayak hati tuh kayak ada yang ngetok-ngetok nih, kayak bantu deh, lu bantu, itu nggak seberapa kok gitu. Akhirnya maksudnya kayak secara refleks gerak sendiri, ya udah apa yang bisa gue bantu gitu, kayak ya udah deh nih, pokoknya kita bagi dua aja kerjaannya, lu kerjain yang ini, gue kerjain yang ini deh, biar kita sama, biar lu bisa
cepat selesai, bisa cepat istirahat gitu. Dan di situ saya melihat bahwa dia tuh ketika dibantu memang senang sekali gitu. Saya nggak tahu perasaan yang tergambarkan, dia pokoknya bilang, gua nggak tahu nih kalau misalnya nggak ada lu gimana gitu, lu nggak dibayar untuk kerja sampai jam segini tapi lu mau bantu gua gitu. Tapi di situ saya merasa bahwa jadi gini, maksudnya nggak tahu, kayak perasaan bergerak sendiri itu rasanya lebih sukacitanya lebih dalam sih, lebih senang aja. Walaupun saya tahu maksudnya ini bukan kerjaan saya gitu, tapi ketika saya bisa bantu dan orang itu tersenyum dan saya merasa bermanfaat untuk orang itu, di situ saya merasa senang gitu. Dan bagi saya disitulah maksudnya peristiwa empati saya gitu loh akhir-akhir ini, bahwa saya bisa merasakan ketika orang ini butuh ya saya harus ada buat dia gitu. Nah itu kata kuncinya sih kalau dari saya ingin mengatakan kepada kamu tadi, entah kamu sadari atau tidak, kamu punya satu perasaan dengan dia. Bukan masalah perasaan suka atau tidak suka ya, maksudnya seneng gitu ya, tetapi kamu menyadari bahwa oh iya, dia merasa kesulitan nih. Dan saya memiliki satu perasaan bahwa oh iya, saya harus membantu dia yang sedang kesulitan itu. Nah itu menjadi bagian penting tuh, menjadi seorang yang berempati dengan karena memiliki satu perasaan itu tadi gitu. Nah itu menjadi contoh yang sangat luar biasa, dan saya merasa bahwa sahabat Matias TV tentu bisa ikut perasaan bersama denganmu. Begitu ya, gitu. Ya itu sangat menarik sih ya dari apa yang kamu katakan. Karena memang kita nggak pernah tahu ya gitu, kita akan ketemu siapa, apa yang kita alamin gitu ya. Rasanya kayak dulu tuh ketika misalkan kita nih bisa nih bantu orang misalkan, tapi ketika kita tahu kita bisa bantu orang dan kita nggak bisa bantu, itu kayak ada rasa yang terus kayak menghantui gitu loh, kayak lu tadi harusnya bisa bantu dia lu. Tadi kalau misalnya lu bantu lu nggak bakal begini. Jadi kayak ada perasaan yang selalu, dan itu terngiang-ngiang di otak kan. Dan saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Sampai saya ada di titik ya seperti yang tadi saya ceritain ke Romo gitu, bahwa nggak bisa nih. Kayaknya kalau udah hati udah ngetok-ngetok emang perlu gerak deh gitu. Itu makanya dari situ memang saya lebih senang sih, maksudnya kalau bisa memang bermanfaat untuk orang, bisa berbuat kasih, bisa berbuat nyata untuk orang, di situ saya merasakan bahwa oh iya berarti inilah yang Tuhan inginkan gitu loh. Maka menarik tadi kalau misalnya kita lanjutkan di ulasan bacaan paragraf 4 itu dikaitkan dengan si kaya ini gagal menggunakan kesempatan besar yang ada di depan matanya ya. Kenapa sih dibilang gagal gitu ya? Kita bisa mengatakan bahwa karena dia tidak memiliki seperasaan yang sama dengan Lazarus itu tadi. Gitu, itu yang menjadi kaitannya, sehingga mengapa pada akhirnya si kaya ini menjadi, kalau bisa tadi kita katakan, gagal di dalam kehidupannya dia. Karena apa? Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Coba kamu bayangkan tadi di dalam kisah kamu gitu ya, Romo ambil misalnya kamu mengatakan, saya aja masih banyak kerjaan, ngapain bantu-bantu dia? Ya itu kan tanggung jawab you sendiri, karena you yang lagi lemah ya kan gitu ya. Maka pada akhirnya kamu merasa ya udahlah kita profesional. Di situ saya bisa mengatakan mungkin kita sama dengan si kaya itu, menjadi gagal melihat satu perasaan dengan orang yang mungkin sedang mengalami kelemahan. Atau dikaitkan dengan tema hari ini adalah penderitaan, orang-orang yang menderita. Begitu sih sebenarnya, itu ternyata ada kaitannya juga ya gitu. Maka poin selanjutnya apa lagi nih Ray? Di paragraf 5 kira-kira dalam ulasan bacaan ada apa nih? Di paragraf ini dia kan di paragraf keempat ya, dia bilang kan tadi kan udah tuh paragraf keempat kita udah kita atur. Di paragraf kelima nih diceritakan di sini, dalam cerita dikatakan 2 kali dia dengan mudahnya menyuruh-nyuruh Lazarus kan. Dia bilang si kaya berkata kepada Abraham, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Terus yang kedua, kata si kaya kepada Abraham, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Sebenarnya yang menarik di sini adalah apa ya? Kalau yang saya tangkap di sini tuh
Tuhan di sini mengizinkan adanya penderitaan bagi si kaya, gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sering relate ke zaman yang sekarang nih. Jadi orang tuh sering kali misalkan kayak berdoa, kalau lagi susah mereka berdoa memohon kepada Tuhan gitu kan, Tuhan berikanlah saya ini supaya saya bisa begini, berikanlah saya itu supaya bisa begitu. Tapi dalam doa itu kan pasti ada interval waktunya juga gitu loh, nggak serta-merta kayak Tuhan langsung menjawab ya misalnya nih hari nih orang sekolah, besok saya mau ulangan mat Tuhan supaya bisa besok dapat nilai bagus. Ya maksudnya kan belum tentu besok nilainya bagus gitu. Kalau nggak belajar juga pasti nilai jelek gitu kan. Nah yang mau saya tanyain sebenarnya gimana sih sikap kita? Kita ini kan pasti kadang suka menjadi si kaya kan. Maksudnya kita selalu bertanya-tanya mengapa sih kayak Tuhan mengizinkan adanya penderitaan di dalam hidup kita. Nah, sikap kita tuh bagaimana untuk menyikapi penderitaan itu mau? Kalau kita menjadi si kaya nih ya, misalnya gitu. Nah, ini dia nih, menarik nih. Bagaimana seharusnya kita bisa bersikap ya dalam menghadapi penderitaan. Betul. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa memang manusia, kalau tadi kata kamu, tidak akan pernah terelakkan dari sebuah penderitaan. Betul. Itu pasti benar ya. Kita juga tahu dan yakin Yesus pun sebagai Tuhan yang kita percaya dan kita imani, dia tidak lolos dari penderitaan. Yes. Justru ia menderita. Benar. Ya. Dan ia sama seperti kita, ia menderita dan bahkan wafat di kayu salib. Dan itu kan penderitaan yang sungguh luar biasa. Bagaimana ia ditolak oleh bangsanya sendiri. Maka saya ingin mengatakan bahwa memang penderitaan ada dan dialami oleh manusia. Tetapi yang menjadi khusus bagi si kaya ini, bagi saya ya, si kaya ini kenapa dari tadi kita sorot? Karena dia menjadi pribadi yang tidak memikirkan orang-orang di sekitarnya. Justru dia senantiasa balik lagi nih untuk dirinya sendiri. Balik lagi nih orientasi dirinya sendiri. Kayak tadi kita juga sudah kamu agak menjelaskan, si kaya ini walaupun dia sudah mati, Lazarus sudah meninggal, mereka terpisah dengan jarak, si kaya ini masih berani-beraninya minta, Lazarus suruh ini dong datang ke tempat saya. Ini siapa dia? Ya toh? Dia tuh siapa? Tetapi dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan ketika ia sudah meninggal pun, dia tidak memberikan dirinya untuk berpikir terhadap orang lain. Dia memikirkan dirinya sendiri untuk diselamatkan. Lalu poin kedua adalah dia ingin merasa bahwa, kalau saya ingin katakan nih, kan tadi dikatakan menyuruh Lazarus untuk ke rumah ayahnya. Yang nyuruh siapa? Si kaya ini kan. Ini ingin mengatakan bahwa nanti kalau misalnya Lazarus datang, kamu diminta sama siapa? Sama anakmu, misalnya begitu ya. Yang terkenal Lazarusnya apa? Si kayanya. Si kayanya dong. Karena kan yang disuruh sama si kaya. Oh iya benar. Pada akhirnya si kaya merasa bahwa oh iya dia sangat bertanggung jawab dengan keluarganya. Gitu ya, seakan-akan apa orientasinya? Diri sendiri. Nah, mungkin seringkali juga di dalam kehidupan kita bersama, bahwa yang terjadi adalah mungkin kita bisa mengatakan, saya pengen loh berbuat baik gitu. Tetapi ketika kita mau berbuat baik, ternyata ada nggak sih dasarnya itu ternyata hanya untuk mengangkat diri kita sendiri. Misalnya saya berbuat baik kepada kamu, Rey, supaya biar saya semakin terkenal nih di YouTube gitu ya. Nah, itu kan berarti orientasinya jelek nih gitu. Maka sebenarnya saya ingin mengatakan orientasi berbuat baik juga harus muncul dari sebuah ketulusan hati. Karena apa? Karena dia berbuat baik bukan semata-mata untuk mengagungkan dirinya, tetapi untuk melihat sesamanya untuk dibantu. Karena sesamanya memang menjadi pribadi-pribadi yang harus dipedulikan. Peduli dengan sesamanya. Nah itu dia. Kan kalau si kaya ini kalau kita melihat kan jurus-jurusnya nih selalu apa-apa ngarahnya ke dia nih. Iya kan? Udah kaya di dunia, minta di akhirat dia diangkat ke atas, lalu tiba-tiba dia minta saudara-saudaranya diselamatin. Siapa yang nyuruh? Ya saya. Biar saya tuh makin terkenal ya kan? Nah itu. Hati-hati deh, jangan sampai kayak gitu ya kamu ya. Nah itu. Maka ini yang menjadi, kalau tadi dikatakan apa sih, mengapa sih kita harus baca Alkitab? Di situ kita menemukan sari-sari kehidupan yang baik gitu ya. Sehingga kita tidak merasa
nggak usah baca Alkitab, yang penting jadi orang baik. Lah dasar jadi orang baiknya apa? Nggak ada. Justru dengan kita baca kitab suci, kita semakin mengenal dasar-dasar bagaimana kita berbuat baik. Begitu. Ya, menarik kan? Nah, itu mengapa kita diajak untuk membaca kitab suci pada akhirnya. Nah, selanjutnya apalagi nih? Oke, selanjutnya ini di paragraf ke-6 ya. Dia bilang nih, ada saya highlight, dalam Taurat, manusia diajak untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Selain itu, manusia juga diajak untuk mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Nah, di sini menarik, kenapa? Karena segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Intinya kan sebenarnya ini kita ngomongin kasih berarti kan. Intinya rangkuman dari semua adalah kasih. Nah, sebetulnya kalau kita baca ini kan mungkin ya gampang lah. Kita ngomong segenap hati, segenap jiwa, aku mengasihimu. Tapi kan kadang ekspektasi kasih ini masih abu-abu ya, apalagi di kalangan umat Katolik gitu ya. Nah, pertanyaan saya tuh sebenarnya apa sih ekspektasi kasih yang diharapkan oleh Tuhan sendiri untuk kita gitu loh sebenarnya? Kalau saya nih ingin mengatakan begini sih, apa sih ekspektasi begitu, atau bagaimana yang sebenarnya Allah inginkan gitu ya? Betul. Menjadi jelas bahwa Allah mengatakan kita diajak untuk mengasihi. Mungkin secara total, kalau misalnya kita katakan kasih secara total seperti apa sih? Ingat kata-kata Yesus adalah kasih yang berani untuk memberikan dirinya bahkan sampai wafat untuk sahabat-sahabatnya. Ya, nah, kamu berani nggak? Gitu ya. Kita kan kalau ditanya begitu, kalau ditanya masih ragu gitu ya. Ataupun kalau misalnya ini, iya berani, bener ya. Sekarang melakukan, deh. Nah, itu dia. Maka saya ingin mengatakan dari yang sederhana-sederhana aja lah. Betul. Kasih itu seperti apa sih kita lakukan? Misalnya saling mengingatkan satu sama lain, ataupun saling mendukung satu sama lain. Pernah nggak sih misalnya ketika bangun pagi-pagi gitu ya, bangun ketemu dengan saudara, entah itu kakakmu atau siapapun, pagi, ataupun kamu mengatakan hari ini sehat nggak? Sederhana loh. Tapi kadang kita malu, ngapain sih ngomong kayak gitu, iya kan ya? Terganjel gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Tetapi untuk coba deh para ibu bapak keluarga gitu, pernah nggak kita melakukan hal-hal yang kadang sederhana, ternyata itu memberikan efek yang luar biasa. Betul. Saya pernah memiliki kejadian bahwa ketika itu saya pernah berjumpa dengan seseorang, saya hanya memberikan senyum. Memberikan senyum ya. Untuk saat ini kita nggak bisa memperlihatkan nih karena pakai masker ya. Tapi waktu itu saya hanya berjumpa dengan seseorang, saya hanya senyum kepada dia, dan ketika dia senyum balik, itu perasaan saya tuh menyenangkan gitu ya. Ternyata memberikan kebahagiaan, mengasihi orang itu sangat menyenangkan sekali buat saya gitu. Sehingga saya, itu aja sederhana banget loh. Apalagi kalau kita melakukan benar-benar yang luar biasa daripada itu. Efeknya mau seperti apa lagi? Kamu cuma bisa senyum, atau misalnya dikaitkan dengan gini. Ada misalnya cerita sederhana. Ada orang yang mau bunuh diri dan dia selalu mengatakan, ya udahlah pokoknya hidup saya hampa dan lain sebagainya macamnya. Lalu suatu ketika dia udah ingin melakukan hal itu, ketika bunuh diri, ada orang yang hanya menyapa dia mengatakan gini, halo bro, apa kabar? Hari ini bagus banget ya, mataharinya indah banget. Ketika itu dia mengatakan, oh iya ya, kenapa saya tidak bersyukur dengan matahari yang indah ini dan lain sebagainya macamnya? Itu hanya karena sapaan dari orang yang tidak dikenal. Perbuatan seperti yang sederhana itu ternyata mempunyai efek yang besar. Maka saya ingin kembali kepada tema kita mengenai saudara dalam penderitaan. Mungkin seringkali kita terjebak dengan sesuatu yang pada akhirnya, kalau misalnya menjadi saudara dalam penderitaan, berarti saya harus ngebantu dia dengan luar biasa, ngasih uang lah atau segala macam lah gitu ya. Tetapi saya ingin mengatakan gini, pernah nggak sih kita punya rasa untuk tergerak menyapa aja orang-orang yang ada di sekitar kita, menyapa mereka, halo apa kabar, bagaimana, ada yang bisa saya bantu, atau kita
menghilangkan stereotip negatif kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Bayangkan, kalau kita misalnya ada orang yang mungkin membenci temannya gitu ya, bagaimana dia bisa berbuat kasih secara nyata? Saya katakan ketika dia bisa menghilangkan pandangan-pandangan negatif terhadap temannya. Ketika itu, saya yakin dia sudah mengasihi dan dia sudah menjadi saudara bagi orang-orang di sekitarnya. Sederhana sih saya katakan, tetapi seringkali kan orang, apa ya yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan gitu loh, sehingga menjadi terperangkap dengan hal-hal itu. Padahal dari yang sederhana-sederhana aja terkadang itu sangat membantu. Saya menjadi teringat dengan kamu gitu ya. Nih Ray ini kan saya kenal ketika kita pernah makan bersama ya Ray. Iya. Dan saya ingin mengatakan gini Ray, pengalaman ketika saya bisa menyapa kamu gitu ya. Ayo Ray, makan lagi yang banyak, makan lagi yang banyak. Saya akan mengatakan pasti kamu ingat itu terus. Ya. Kenapa? Ketika itu kamu merasa disapa. Ya. Dan saya mencoba untuk itu dari hal yang sederhana yang menyapa. Tetapi dari situ kamu merasa, oh iya, oh ini Romo. Dan saya merasa dekat. Dan saya pun juga merasa akhirnya, oh ini namanya Ray dan dia orangnya baik dan segala macam. Pada akhirnya saya merasa di situ saya mengalami, oh iya, saya mengenal dia. Dan saya merasa, ya kalau misalnya bahasa di tema kita, menjadi saudara bagi saya. Saudara seiman, saudara di dalam kehidupan gitu ya. Dan pada akhirnya, menjadi saudara tidak sesuatu yang harus besar-besar gitu. Tapi dari hal yang sederhana itu tadi. Gitu sih Ray, ya nah. Oke. Menarik sih, jadi kalau soal kasih ini juga memang, apa ya, maksudnya ya itu yang saya bilang tadi kan, maksudnya orang tuh sekarang itu banyak banget menyerukan, ayo kita berbuat kasih, tapi apa gitu, masa cuma menyerukan tapi ya begitu, dia cuma ayo serukan tapi tidak ada perbuatannya gitu. Maka yang dibutuhkan adalah lakukan kasih itu betul. Secara sederhana. Iya dong? Nah gitu. Ini kita ulas bacaan selanjutnya nih. Menarik. Oke, kita masuk ke paragraf ke-7 nih. Nah, paragraf ke-7 ini mungkin ini dari Nabi Mika ya. Dia bilang, Nabi Mika ini secara tegas mengkritik praktek hidup orang-orang Yehuda yang hanya mementingkan diri mereka sendiri dalam kekuasaan, kemewahan dan kemakmuran. Di sini bahkan ada ayat tertulis, dia bilang, ini saya kutip cuma ini doang ya. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Itu yang saya highlight sih gitu. Nah, pertanyaannya gitu ya. Ini kan kita kalau ngomongin di kitab ini kan orang-orang Yehuda mentinginnya diri mereka sendiri, kemewahan, kemakmuran. Nah, bagaimana sih maksudnya sikap pribadi kita supaya kita tuh jangan sampai kayak orang-orang yang dibilang Nabi Mika ini, yang orang-orang Yehuda ini yang mentingin diri sendiri, terus kayak kemewahan, kemakmuran, pokoknya ya apapun kita mikirin diri sendirilah. Maksudnya sikap kita gimana supaya jangan sampai seperti itulah di zaman sekarang tentunya ya diaplikasikannya. Ya itu tadi sebenarnya menjadi jawabannya sederhana sih Ray, bahwa kita diminta untuk berempati dengan sesama kita. Sederhana itu aja. Okay. Sebenarnya kapan kita mikir yang sulit-sulit karena ada sesuatu yang lebih sederhana. Betul. Kita bisa berempati dengan sesama kita. Nah, itu sih menurut saya Ray. Ya. Karena ini menariknya sih kalau saya baca kemarin gitu ya. Ternyata maksudnya orang di masa yang diceritakan di Alkitab ini juga ternyata dulu udah ada gitu orang yang mementingkan kekuasaan, kemewahan. Bahkan di masa yang sekarang pun ada orang yang seperti itu. Makanya itu, karena dia tidak memiliki satu perasaan dengan orang-orang yang di sekitar dia dan mungkin yang menderita. Iya. Itu intinya. Mungkin memang ya kita sih maksudnya tidak menyalahkan dia ya atas mungkin kalau di zaman sekarang kan mungkin orang sibuk sekali dengan pekerjaannya gitu ya, bahkan sampai lupa berdoa, lupa ke gereja. Paling sederhananya itu deh, lupa berdoa gitu kan, mengucap syukur dan segala macam. Tapi untungnya masa saya bersyukur karena di umur saya yang sekarang nih saya udah istilahnya mengenal Tuhan lah seperti apa gitu kan. Jadi saya tahu ketika misalkan saya oke deh, pokoknya setiap hari
yang penting kita bersyukur dulu. Kita pagi-pagi berdoa gitu kan, kita mengucap syukur, kita masih diberikan rahmat kesehatan, masih disertai tidur malam kita masih diberikan nyawa, kesempatan sekali lagi untuk hidup gitu kan istilahnya. Terus pokoknya saya juga kadang selalu berdoa gitu, masa apapun yang terjadi hari ini tetaplah berikan kerendahan hati buat saya, jadikan saya pribadi yang mau bersyukur atas segala yang terjadi gitu loh. Makanya saya pribadi mikir gitu, ya udahlah, masa kita kerja aja. Rezeki itu saya percaya maksudnya kalau kita udah kerja dengan baik, jujur, rezeki itu pasti ada aja untuk kita gitu loh. Itu tadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuh. Gitu ya. Oke. Nah, kita nih hampir mau sampai di penghujung ulasan bacaan nih, Mo. Nah, di paragraf terakhir ini saya simpel, saya cuma highlight. Di paragraf terakhir ini dibilang manusia dibuat tidak berdaya oleh kedagingannya, gitu. Nah, ini juga sering terjadi sama kita di masa yang sekarang nih, Mo. Maksudnya orang tuh lebih sering mengandalkan kedagingannya, dalam arti kata egois, daripada keinginan rohnya. Nah, berhubung ini paragraf terakhir, nah saya ingin, ini bukan pertanyaan sih, saya ingin minta tips dari Romo gitu ya, untuk sahabat-sahabat Matias TV juga mungkin. Gimana sih mau supaya kita nih manusia yang hidup di zaman sekarang itu enggak serta-merta selalu mengandalkan keinginan daging kita, tapi justru sebaliknya kita malah mengandalkan keinginan roh gitu. Nah, itu tipsnya seperti apa? Nah, kalau itu saya ingin mengatakan sebenarnya kita ini kan senantiasa diajak untuk mengenal kepribadian kita. Misalnya lewat misa, apalagi saat-saat ini ya, misa online gitu ya. Kita tinggal buka handphone, kita tinggal buka gadget kita, jam 6 pagi misalnya, karena misalnya gereja kita kan misa online-nya kalau harian misalnya jam 6. Itu kan juga bisa menjadi sebuah sarana untuk mengasah diri kita, rohani kita, untuk senantiasa mengarahkan diri pada Tuhan gitu. Sehingga buat saya ingin mengatakan bagaimana kita bisa mengandalkan roh di dalam kehidupan. Ya, pertama-tama bagaimana kita menyadari suara Allah, suara hati kita untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Maka yang ingin saya katakan gini, menarik menjadi ini kan yang tadi terakhir gitu ya, dalam ulasan bacaan, bahwa mari kita bayangkan bahwa di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar gitu ya, yang punya nama itu adalah si Lazarus, justru si miskin. Yang tidak punya nama itu justru si kaya. Mengapa? Nah, ini yang ingin saya katakan, bahwa nama itu menjadi sesuatu yang penting. Bahwa ketika kamu punya nama dan kamu dikenang. Sekarang kalau misalnya dikatakan, berarti yang dikenang siapa? Lazarus. Karena dia memiliki sebuah nilai di dalam kehidupannya. Sedangkan si kaya pada akhirnya dia tidak dikenal. Dia hanya diberikan predikat yang penting si kaya. Ya. Saya ingin mengatakan begini. Apa yang mau menjadi pilihan kita? Kita menjadi pribadi yang diingat karena diri kita, nama kita, atau kita mau diingat karena semata-mata ya udah dengan kelakuan-kelakuan predikat kita? Mana yang mau kamu dikenangnya seperti apa? Kamu ingin dikenang sebagai iri? Apa kamu ingin dikenang sebagai orang, oh itu yang jahat itu? Dikenang sebagai iri sih maksudnya. Kenang sebagai iri karena apa? Kamu memiliki nama dan nama itu indah. Oke? Maka saya ingin mengatakan sebenarnya menjadi langsung kepada butir permenungan adalah saudari-saudara sahabat Matias TV yang ingin saya katakan, mari coba kita renungkan poin-poin berikut ini, bahwa ketika kita bisa mempelajari dari tadi semua bacaan dan ulasan bacaan gitu ya, kita diajak satu untuk melihat ataupun juga solidar dengan sesama kita. Arti kata persaudaraan atau saudara sebenarnya ingin mengajak kita untuk keluar dari apa yang sebenarnya terganggu, yaitu karena kita selalu melihat diri kita sendiri. Kita selalu memusatkan bahwa perhatian itu selalu pada diri. Sedangkan pada hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana kita mau untuk keluar dari diri kita untuk melihat sesama kita. Karena apa? Mereka juga sama seperti kita. Mereka adalah saudara-saudara kita. Dan yang kedua adalah, kalau misalnya saudara dalam penderitaan, saya ingin mengatakan gini, memang semua orang menderita, tetapi penderitaan orang mungkin berbeda-beda, benar. Tetapi jangan lupa bahwa kita diajak untuk memiliki satu
perasaan yang sama. Bahwa setiap orang yang perlu kita bantu itu bukan semata-mata kita bantu karena ya biar dia ibaratnya senang sama gua, bukan. Tetapi karena saya memiliki satu perasaan yang sama dengan dia. Karena itulah dia menjadi saudara saya dan kita sama-sama. Mungkin setiap orang di sini ada penderitaan masing-masing. Tetapi saya sadar bahwa saya memiliki saudara yang mau membantu saya. Oleh karena itu, saudara dalam penderitaan saya ingin mengatakan, karena saya satu perasaan dengan dia. Itu yang menjadi inti dan mungkin bisa kita renungkan. Sehingga yang ingin saya katakan adalah kita satu saudara karena kita satu perasaan. Kita saudara, kita satu perasaan. Mungkin ini bisa menjadi coba kita renungkan bersama-sama. Maka masuk ke dalam niat, saya ingin mengatakan niat yang baik adalah ketika kita mau untuk keluar dari diri kita, keluar dari keegoisan kita, keluar dari segala rasa cinta diri, tetapi kita mau keluar untuk membagikan kasih kita kepada sesama. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang ingin kita bantu. Karena mereka mempunyai satu perasaan dengan kita. Itu yang ingin saya katakan, dan sudah sampai pada membangun niat bersama. Maka bisa kita lanjutkan perjumpaan kita ini dengan doa umat. Silakan, Ray. Oke, Bapak Ibu sahabat Matias TV, kita akan sebentar lagi memasuki doa umat. Oke, mari kita masuk dalam suasana hening. Bapak yang Maha Kasih, di dalam doa umat kali ini, Bapak, terima kasih untuk segala yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Segala apapun itu yang boleh kami terima, entah itu kesehatan kami, entah itu rezeki, atau apapun yang sampai saat ini sudah kami terima. Kami bersyukur Bapak, semua itu boleh kami terima, kami percaya semua itu berasal daripada-Mu. Namun, kami juga yakin Bapak bahwa di luar sana mungkin masih ada orang-orang yang mungkin masih membutuhkan uluran tangan-Mu melalui perantara kami. Oleh karena itu Bapak, kami mohon bagi diri kami Bapak, semoga kami yang masih berziarah di bumi ini mampu menjadi tangan-tangan-Mu Bapak untuk menggapai orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan, yang mungkin membutuhkan pertolongan daripada Engkau lewat perantara kami. Oleh karena itu Bapak, dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah doa kami. Amin. Mari kita tutup segala doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas sabda dan penyertaan-Mu yang kami dengarkan dan kami alami dalam perjumpaan ini. Bukalah mata, telinga, dan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menemukan cara-cara sederhana yang dapat kami lakukan untuk menjadi saudara bagi sesama di sekitar kami. Mampukanlah kami untuk secara kreatif lebih mengupayakan solidaritas dan keadilan daripada cinta diri. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan beserta keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu sahabat Matias TV, demikianlah sesi dari Bulan Kitab Suci Nasional, pertemuan keempat menjadi saudara di dalam penderitaan, sekaligus menjadi pertemuan terakhir di Bulan Kitab Suci Nasional ini. Sebelumnya terima kasih untuk Romo Almo sebagai pastor rekan paroki, dan tentunya kami tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Jadi saya mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan.
Semoga bulan Kitab Suci Nasional ini menjadikan satu semangat baru ya Mo, ya berarti untuk kita membuka diri kita lagi untuk mau membaca Kitab Suci lagi ya, untuk rajin membaca Kitab Suci, karena disitulah Tuhan hadir untuk menyapa kita gitu ya. Oke, dari saya itu aja. Bapak Ibu sahabat Matias TV, kita bertemu di video-video selanjutnya. Bye. Oke, terima kasih.